0822 3030 9494. Rumah Sakit HVA Tulungrejo Pare, pelayanan profesional sepenuh hati. Radio Andika. Teman-teman, selamat pagi. Senang sekali saya Adnan Raharja memandu Anda di Public Interaktif bersama Rumah Sakit HVA Tulungrejo Pare. Hari ini kita akan membahas tema tentang stroke ya teman-teman. Jadi kenali gejala stroke sebelum terlambat. Bersama narasumber sudah hadir di studio Radio Andika Dr. Mirna Ika, SPN atau spesialis neurologi, spesialis saraf dari Rumah Sakit HVA Tulungrejo Pare. Dr. Mirna, apa kabar? Baik, Mas Adnan. Ya lama nggak berjumpa ya? Lama. Sehat ya dok ya? Alhamdulillah. Oke, kemudian juga ada Mbak Betty Susanti, staf pemasaran dari Rumah Sakit HVA Tulungrejo Pare. Mbak Betty apa kabar? Alhamdulillah baik Mas Adnan. Iya, nanti kita gali informasi berkaitan dengan program atau promo-promo menarik fasilitas dari Rumah Sakit HVA ya Mbak? Siap, tentunya Rumah Sakit HVA pasti punya promo-promo menarik nih Mas ya. Itu yang kita tunggu nanti. Siap. Teman-teman, sekarang kita bahas tentang genali gejala stroke sebelum terlambat bersama dengan Dr. Mina dulu. Dokter, stroke itu mungkin sering kita dengar ya, tetapi apa sebenarnya pengertian secara lebih mudah dipahaminya? Ini gejala yang seperti apa sih dok? Supaya kita lebih aware terhadap stroke ini. Betul. Jadi untuk definisinya sendiri untuk stroke itu gangguan fungsi otak yang sifatnya mendadak, selalu mendadak. Kemudian berlangsung lebih dari 24 jam dan itu diakibatkan dari gangguan pembuluh darah otak. Nah, untuk jenisnya sendiri ada dua. Ada stroke sumbatan sama stroke yang perdarahan. Nah, baru kita bahas tentang gejalanya. Nah, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, ini ada yang mudah pakai jembatan keledai dari Kemenkes. Jadi pakai jembatan keledainya gejalanya itu segera ke RS. Mudah ya. Iya, jadi yang segera ke RS ke rumah sakit ya. Jadi se-nya itu senyumnya asimetris, kemudian G itu gerak itu anggota tubuh mengalami kelemahan separuh. Kemudian R-nya itu bicaranya pilu atau mungkin malah kesulitan komunikasi sama sekali. Iya. Ya, yang K-nya kebas atau kesemutan separuh tubuh. R-nya itu rabun atau penglihatan menghilang satu sisi mendadak. Yang terakhir S-nya adalah sakit kepala hebat yang belum dirasa sebelumnya atau gangguan keseimbangan. Iya. Gitu. Oh, ini bisa menimpa siapa sebenarnya stroke ini? Sebenarnya kalau untuk stroke bisa terjadi pada semua umur. Jadi anak-anak pun bisa, dewasa bisa muda ya? bisa, Anak-anak? lansia bisa. Penyebabnya apa dokter? Penyebabnya stroke itu harus ada gangguan fungsi, gangguan pembuluh darah otak. Jadi kalau misalnya pada jenis yang sumbatan tadi berarti terjadi penyumbatan di pembuluh darah otak, sedangkan yang perdarahan berarti pembuluh darah otaknya mengalami pecah. Oh, ya. Itu apa memang ada semacam kondisi tertentu yang menyebabkan hal itu terjadi, Dok? Ya, betul. Jadi kita bahasnya tentang faktor resiko mungkin ya. Faktor resiko stroke itu ada yang tidak bisa dimodifikasi. Jadi memang seperti usia, jenis kelamin, riwayat orang tua ada stroke tapi itu bukan sebagai turunan ya, tapi sebagai faktor resiko. Kemudian genetik, berat lahir rendah itu menjadi faktor resiko yang tidak bisa kita rubah, tidak bisa kita modifikasi. Sedangkan yang bisa dimodifikasi itu seperti darah tinggi, diabetes atau kencing manis, sakit jantung, rokok, kolesterol dan lain-lain. Lifestyle lebih dominan sepertinya, Dok. Ya, yang lebih banyak kan memang yang bisa kita modifikasi ya. Iya, dengan gaya hidup. Baik. Teman-teman bisa bergabung juga dalam perbincangan ini supaya kita lebih interaktif. Anda mungkin punya keluhan serupa
atau ada anggota keluarga yang mengalami gejala stroke, supaya penanganannya tepat, silahkan bisa langsung konsultasi bersama dengan Dr. Mirna Ika, SPN, spesialis saraf dari Rumah Sakit HVA Tulungarejo Pare. Di studio Radio Andika, Anda bisa manfaatkan 0811 345 4000, 0811 345 4000. Kemudian stroke ini sebenarnya apakah laki-laki dan perempuan ini preferensinya berbeda, Dok? Kalau untuk jenis kelamin sebenarnya tidak jauh berbeda, tapi pada usia, kalau misalnya perempuan itu untuk usia muda relatif lebih sedikit dibanding laki-laki karena masih ada pelindung hormon. Tetapi ketika sudah menopause itu angka kejadiannya jadi sama. Oh iya. Makanya ada yang bilang laki-laki lebih rentan terkena stroke, itu nggak betul juga sebenarnya ya? Betulnya mungkin karena faktor resikonya rokok mungkin ya. Kalau rokok lebih banyak kan laki. Artinya tidak bikin kaum perempuan santai atau mengabaikan situasi yang ini ya. Stroke tetap harus waspada. Menjadi ancaman. Betul. Ya. Apakah memang faktor-faktor ini cukup tinggi ya sekarang yang menyebabkan masyarakat cukup abai terhadap gaya hidup sehingga faktor ini semakin tinggi, Dok? Kalau untuk abai mungkin tidak sepenuhnya ya, sebab kan sekarang banyak komunitas olahraga, terus kemudian diet juga semakin banyak di media sosial. Tetapi kalau memang sudah memiliki faktor resiko tapi tidak dikendalikan dengan baik, nah itu yang menjadi lebih mudah atau lebih rentan terjadi stroke akhirnya. Dan kalau sudah terjadi stroke itu kan pengobatannya harus rutin. Nah kadang-kadang bosennya ada, akhirnya nggak mau kontrol. Betul. Nah itu yang lebih susah sekarang. Memang disiplin susah ya. Disiplin. Karena betul. memang apalagi sudah mengalami proses pengobatannya cukup lama. Pengobatannya rutin terus. Harus sabar, itu memang sesuatu hal yang sulit ya. Tetapi sebelum masuk ke tahap yang lebih serius, sebenarnya gejala-gejala yang bisa kita kenali itu seperti apa, Dok? Supaya kita, kita lebih waspada atau aware sebelum nanti benar-benar parah atau serius. Ya. Jadi stroke itu selalu sifatnya harus mendadak kejadiannya. Itu dulu. Jadi kalau yang pelan-pelan bukan stroke namanya. Itu dulu. Betul juga ya. Itu dulu. Nah, tapi kalau untuk klinisnya tadi kayak wajahnya merot, itu senyumnya asimetris mendadak. Tadi pagi kerja biasa, tiba-tiba waktu di kantor bicaranya wajahnya kok merot-merot. Kemudian yang tadi bicaranya tiba-tiba pelo, atau tiba-tiba sama sekali nggak bisa komunikasi, nggak bisa bicara. Itu ada. Tapi sifatnya mendadak. Nah, atau kebas separuh tubuh, cuman kebas saja. Tapi separuh-separuh itu kategorinya wajah, lengan, sama tungkai kaki. Jadi wajah lengan bisa, lengan tungkai bisa, atau wajah lengan tungkai langsung separuh bisa. Tapi prinsipnya harus mendadak. Tapi apa yang bisa dilakukan oleh kita supaya resiko-resiko stroke ini tidak terjadi, paling nggak bisa meminimalkan, Dok? Kalau untuk pencegahan faktor resiko atau mungkin kontrol faktor resiko. Kalau kontrol faktor resiko pada kasus-kasus yang faktor resiko bisa dimodifikasi tadi tentunya dengan jaga pola makan, terus kemudian rajin olahraga, istirahat cukup. Nah, pada penderita yang sudah memiliki faktor resiko seperti darah tinggi, diabetes, itu pola makan, selain pola makan, obat-obatnya juga harus rutin karena mungkin sudah rutin dengan obat, itu jangan putus gitu. Fungsinya adalah bukan kalau darah tinggi misalnya tensinya sudah bagus, bukan menurunkan lagi tapi mengontrol. Nah, ketika penderitanya stop obat, biasanya langsung tensinya naik lagi atau gulanya tinggi lagi. Nah, itu yang menjadikan rentan kembali kena stroke, atau yang nggak kontrol rutin pun kena resiko stroke yang pertama. Baik. Oke, ada tanda dari gatekeeper, kita ke Ika dulu, Kak. Pak Lukman, saat ini ada di layang Trosobar, Surabaya, terpantau masih ada peningkatan volume kendaraan yang mengarah ke Mojokerto daripada yang ke Surabaya. Lebih banyak yang menuju ke barat daripada yang ke timur. Untuk cuaca juga cerah berawan saat ini di layang Trosobar, Surabaya.
Pak Agustianto, posisi ada di Blitar Kota, baru saja perjalanan dari Trenggalek lewat Durenan, kemudian Raya Tulungagung sampai di Srengat Blitar, tidak ada hambatan, cuaca cerah. Lanjut ke Imam. Pak Abdullah di Purwoasri Kediri, apakah orang dengan riwayat asam urat di tangan bertahun-tahun, kadang tangan sampai seperti kram, apakah kelamaan bisa menjadi stroke? Pak Kusdianto, warga Kepanjen Kidul Kota Blitar, menanyakan sudah mengalami stroke separuh badan selama 17 tahun. Akhir-akhir ini di bagian tangan yang terkena stroke sering merasa cenut-cenut dan juga ngilu, padahal selama ini mati rasa. Kira-kira kenapa ya? Oke, lanjut ke Santi. Bergabung Mas Gandung, posisi di Ngunut Tulungagung. Mas Gandung. Selamat siang, Mas. Langsung ke pertanyaannya, Mas. Iya, selamat siang, dokter. Selamat siang. Iya, mau tanya ini, dokter. Ya, Untuk keluhan saya sudah 2 hari ini ya, dokter, mungkin. 2 hari ini ujung jari kanan itu Tangan atau kaki maksudnya? Tangan. Iya. Ini seperti kebas, cenderung mati rasa. Jadi seperti megang barang-barang yang kecil, misalnya mur, baut yang kecil-kecil itu hampir tidak terasa. Tapi untuk yang jentik enggak. Tapi yang ke-4 jari lainnya itu cenderung seperti kebas. Sudah 2 hari ini, dokter. Hanya di tangan, nggih, Mas? Betul, Ji. Kaki nggak ada. Untuk kekuatannya masih bagus. Kekuatan untuk menggenggam. Bisa, dokter. Masih bisa. Masih bisa menggenggam, bisa. Namun di ujung-ujung jarinya, 4 jari kanan ini. Yang jentik tidak. Kanan saja ini berarti? Jentik tidak. Betul. Ji, Mas Ahmad. Mas Gandung aktivitasnya apa? Saya tiap hari pegang kemudi, Mas. Oh, oke. Usia? Usia 48. 48, baik. Ada riwayat sebelumnya, riwayat sakit sebelumnya? Ada tertentu? Kelihatannya enggak, Mas. Tapi untuk apa itu seperti asam urat, terus kolesterol, terus gula darah, insya Allah terpantau normal. Untuk tensi terakhir itu sekitar 130 kurang sedikit. Itu kalau pas capek gitu. Ya. Baik. Nanti biar ditanggapi dokter ya. Di monitor lewat radio. Mas Asnan, terima kasih dokter. Sami-sami Mas Gandung dari Ngunut Tulungagung. Dokter monggo. Ya, yang pertama dulu atau yang ini Mas Gandung dulu? Oke, baik. Untuk Mas Gandung ini saya rasa ini kan yang ditanyakan apakah itu gejala stroke gitu kan ya. Jadi kalau saya rasa sih bukan, karena tidak memenuhi kriteria yang separuh tubuh gitu. Jadi kalau kebas hanya di ujung jari itu bisa juga diakibatkan karena bisa gangguan saraf tepinya atau ada proses penjepitan di saraf tepi di daerah pergelangan. Bisa juga misalnya penyebabnya karena aktivitas sehari-hari, pergelangan tangan yang digerakkan berulang-ulang begitu. Tapi kalau untuk stroke saya rasa bukan, karena komponen kaki tadi normal, kekuatannya juga masih bagus begitu. Dengan faktor resikonya juga baik. Oh, baik. Begitu. Sebelum ke pertanyaan yang WA tadi, kita simak dulu satu pesan. Rumah Sakit HVA Tulungrejo Pare, Rumah Sakit Umum Tipe C, sudah terakreditasi dengan layanan poliklinik umum, instalasi gawat darurat, instalasi rawat inap kelas 1, 2, dan 3, VIP dan VVIP. Ditunjang fasilitas laboratorium lengkap. Rumah Sakit HVA Tulungrejo Pare, pusat rujukan berkualitas, melayani peserta BPJS Kesehatan dan telah menjadi bagian PT Pertamina Bina Medica IHC. Siap dengan layanan unggulan, yak laser, biometri, tonometri, ESWL, dan lain-lain. Rumah Sakit HVA Tulungrejo Pare, Jalan Ahmad Yani nomor 25, Pare, Kediri. Telepon 0354 391 145. Hotline servis Halo HVA 0822 3030 9494. Rumah Sakit HVA Tulungrejo Pare, pelayanan profesional sepenuh hati.
Hai guys, kita lagi ada di Universitas Trada Indonesia nih. Jujur aku penasaran banget, apa sih yang bikin kampus ini spesial? Yuk, tanya langsung ke mahasiswanya. Teman-teman, menurut kalian, apa sih yang paling keren dari Universitas Trada Indonesia? Kalau aku sih suka sama dosen-dosennya. Mereka nggak cuma ahli, tapi juga super ramah. Yang pasti, akreditasinya juga sudah unggul loh. Dan banyak mencetak mahasiswa berprestasi. Fasilitasnya lengkap banget. Ruang kelas nyaman, laboratorium canggih, perpustakaannya juga kece. Oke guys, sekarang udah pada tahu kan kenapa Universitas Trada Indonesia keren banget. Banyak pilihan prodinya loh. Cek websitenya di strada.ac.id atau follow Instagramnya di @universitastrada. Telepon di 0811 3500 876. Jangan lupa daftar sekarang juga ya. Universitas Trada Indonesia, inovatif, adaptif, kompeten. 105,7 Radio Andika. Dr. Mirna, tadi ada beberapa pertanyaan WA yang masuk. Pak Abdullah dan Pak Kusdianto, monggo ditanggapi. Yang Pak Abdullah itu yang asam urat ya. Ya. Yang asam urat itu juga menjadi salah satu faktor resiko stroke. Tetapi apakah gejala yang ditimbulkan pada bapaknya itu nanti menjadi stroke? Enggak. Jadi stroke itu sifatnya tadi selalu mendadak gejalanya. Nah, kalau untuk asam uratnya hanya sebagai faktor resiko. Jadi kalau misalnya ada keluhan kakinya sakit, nanti stroke enggak gitu ya. Jadi berbeda. Stroke itu dia dari gangguan pembuluh darah otak. Jadi problemnya ada di otaknya, baru muncul ke gambaran klinisnya seperti tadi, seperti lemah separuh, kebas separuh begitu. Gitu. Tapi bagi misalnya olahragawan yang rajin ya, rutin berolahraga, kelihatannya bugar, tetapi kenapa bisa kena risiko stroke juga, Dok? Kalau punya faktor resiko yang kan tadi ada kita sebut faktor resiko, ada yang bisa dimodifikasi sama yang tidak. Kalau misalnya yang bisa dimodifikasi sudah terkontrol bagus, ya berarti ada faktor yang tidak bisa dimodifikasi. Jadi usia, kemudian jenis kelamin, genetik, berat badan lahir rendah ini kan kita nggak bisa apa-apa ya. Di bawah 2.500 ternyata dari penelitian pada saat usia lanjut bisa muncul, nah itu kita nggak bisa apa-apa. Atau mungkin ada terjadi kelainan di pembuluh darah otaknya, kayak gitu. Baik. Kemudian tadi pertanyaan kedua Pak Kusdianto, stroke separuh badan. Iya, 17 tahun ya. Jadi kalau sebelumnya hanya kebas, sekarang muncul nyeri, itu bisa diakibatkan umumnya karena ada kekakuan di ototnya. Jadi pada kasus-kasus stroke itu semua gangguan saraf pusat itu biasanya ke belakangnya akan muncul kekakuan. Nah, kalau tidak dilatih dengan baik atau rutin, baru dia akan muncul nyeri. Begitu. Jadi bukan stroke baru sih, tapi lebih mengarah karena akibat kekakuan dari stroke-nya. Baik. Kita ke penelpon, sudah ada tanda dari gatekeeper. Ayah. Bergabung Pak Yosua di Kota Kediri. Pak Yosua. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum dokter. Selamat pagi dokter. Silakan. Ya, saya ini kan umur sudah 62 lebih, hampir 63. Saya itu punya vertigo. Lalu akhir-akhir ini kepala saya itu sering pusing dan keluar keringat dingin. Lalu kaki dan tangan itu kadang-kadang sering semutan gitu. Lalu leher saya itu sering kaku, dokter. Padahal tensi saya itu normal. Tensi saya normal. Terus saya memang punya penyakit diabetes, itu. Terus terakhir kemarin saya di USG kena batu empedu. Lah, mengenai leher kaku itu apa gejala stroke ya? Itu aja, dokter. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yosua. Silakan dokter. Untuk kesemutannya kanan kiri atau satu sisi? Kanan kiri tadi sebutkan. Kanan kiri ya. Jadi kalau untuk vertigonya itu penyebabnya banyak.
Kalau vertigonya Bapak terkait sama lehernya kaku bisa, terkait sama kondisi diabetesnya bisa, kemudian kesemutannya yang ada di telapak kaki atau tangan, itu juga di sana ada sensor keseimbangan, itu juga bisa disebabkan dari situ vertigonya. Tapi kalau untuk leher kakunya, saya rasa itu akibat dari otot, ketegangan otot, jadi bukan mengarah ke stroke. Stroke sifatnya harus mendadak. Kalau untuk keringat dinginnya, itu gejala penyerta dari vertigonya. Jadi pertanyaannya adalah gulanya sudah terkontrol atau belum. Kalau gulanya sudah terkontrol, biasanya ini belum terkontrol, itu biasanya ada komplikasi di gangguan saraf tepi akibat dari diabetesnya, yang bisa bikin rentan terjadi vertigo, tapi bukan stroke. Oh ya, Baik. tapi waspada tetap Waspada ya. tetap. Betul. Teman-teman silakan kalau Anda ingin interaksi, masih ada kesempatan 081134544000, 081134544000. Masih bersama narasumber Dr. Mirna Ika, SPN, spesialis saraf dari Rumah Sakit HVA Tulungrejo Pare. Rumah Sakit HVA Tulungrejo Pare, rumah sakit umum tipe C, sudah terakreditasi dengan layanan poliklinik umum, instalasi gawat darurat, instalasi rawat inap kelas 1, 2, dan 3, VIP dan VVIP. Ditunjang fasilitas laboratorium lengkap. Rumah Sakit HVA Tulungrejo Pare, pusat rujukan berkualitas, melayani peserta BPJS Kesehatan dan telah menjadi bagian PT Pertamina Bina Medica IHC. Siap dengan layanan unggulan, yak laser, biometri, tonometri, ESWL, dan lain-lain. Rumah Sakit HVA Tulungrejo Pare, Jalan Ahmad Yani nomor 25, Pare, Kediri. Telepon 0354 391 145. Hotline servis Halo HVA 0822 3030 9494. Rumah Sakit HVA Tulungrejo Pare, pelayanan profesional sepenuh hati. Nuvo Family, sabun kesayanganku. Cuci tangan kamu di setiap hari. Jangan patut mandi 2 kali sehari. Nuvo Family, always happy. Mari kita bersihkan seluruh badan, menjauhkan kita dari virus dan kuman. Mari kita bersihkan seluruh badan, bersama Nuvo kita sehat dan nyaman. Nuvo datang, kuman pergi. Nuvo Family, sabun kesayanganku. Cuci tangan kamu di setiap hari. Jangan patut mandi 2 kali sehari. Nuvo Family, always happy. Mari kita bersihkan seluruh badan, menjauhkan kita dari virus dan kuman. Mari kita bersihkan seluruh badan, bersama Nuvo kita sehat dan nyaman. Nuvo datang, kuman pergi. 105,7 Radio Andika. Kenali gejala stroke sebelum terlambat. Itu menjadi tema bahasan kita di Public Interaktif bersama Rumah Sakit HVA Tulungrejo Pare hari ini bersama narasumber Dr. Mirna Ika, SPN, spesialis syaraf dari Rumah Sakit HVA Tulungrejo Pare. Ke gatekeeper lagi, Ika. Bergabung Pak Anto di Mojo Kediri. Pak Anto. Halo Pak Anto. Mas. Ya, silakan Pak. Iya, saya Pak Anto saya posisi di Maisan Mojo Kediri, Mas. Silakan. Iya, kebetulan saya pas baru on air ini di radio, baru dengar ini. Ada interaktif dengan dokter. Kondisi saya saat ini masih sakit, Mas. Sakit apa Pak? Bisa dijelaskan? Kebetulan kemarin itu sekitar 1 bulan yang lalu, saya itu langsung tahu-tahu nggak bisa jalan, Mas. Tahu-tahu nggak bisa jalan. Dari kebun sebelah rumah ini mau pulang itu sulit saya, Mas. Akhirnya saya digendong pulang. Ya. Usia saya sudah 65. Okay. Nah, utamanya di persendian lutut, Mas. Di persendian lutut.
terus sekarang merembet ke tangan sebelah kiri, lutut sebelah kiri, tangan sebelah kiri. Kemarin itu 1 minggu yang lalu saya di USG, hari Senin saya di MRI itu Mas, di MRI di ortopedi. Hasilnya? Ya katakan di sini apa ada sangkut pautnya dengan gejala stroke ini Mas, gini maksud saya, tanya saya. Nah, persendian lutut tadi rasanya bagaimana Pak? Nyeri Mas, nyeri. Kaku tidak bisa digerakkan gitu ya? Kaku digerakkan. Yang kemarin itu waktu di USG saya suruh terapi sama dokter. Terus hari Senin tanggal 3 saya akan di MRI katanya. Oh, ya. Apakah sudah ada keterangan dari dokter bahwa Pak Anto mengalami gejala stroke atau masih belum? Kemarin waktu di USG itu kan saya tanya Mas ya. Kan saya juga melihat di unit itu katakan pengapuran. Ada pengapuran gitu. Baik. Ada kelihatan sekali di situ di yang ya ini yang bau yang di USG Mas. Yang lutut ini akan di MRI tanggal 3 besok gitu. Pak Anto. Terima kasih. Nanti bisa ditanggapi dokter. Silahkan dimonitor lewat radio ya. Iya. Ya Pak Anto di Mojo Kediri. Dokter monggo ditanggapi. Baik, jadi kalau misalnya terjadinya mendadak tadi misalnya di kebun tiba-tiba bapaknya mengalami jatuh karena kelemahan atau tungkai sama tangannya tiba-tiba lemah ya, itu baru kita akan curiganya ke stroke. Tetapi kalau misalnya kayak lagi enak-enak jalan tiba-tiba lututnya kayak tekluk, nggak ada daya tapi nyeri. Nah itu di persendian? Iya, penyebabnya biasanya karena osteoartritis atau radang sendinya. Nah tadi kan yang hasil USG sama nanti yang MRI-nya ya, USG-nya juga dinyatakan memang sudah mengalami pengapuran. Pengapuran itu kita sebut radang sendi atau osteoartritis. Jadi nyerinya bapak di bahu sama di lutut. Nah itu memang sendi yang besar yang biasanya sering terjadi pada usia lanjut mengalami radang. Gitu. Tapi kalau misalnya memang pada saat di kebun bapak itu mengalami kelemahan ya harus dipastikan kembali itu masuk gejala stroke atau enggak. Iya. Gitu. Penegakan diagnosis dulu ya dok ya. Iya. Nanti supaya penanganannya tepat. Ya. Iya betul. Oke. Ya nanti kita akan perdalam lagi informasi dan juga wawasan kita berkaitan dengan stroke. Bagaimana mengenali gejalanya sehingga bisa meminimalkan risiko-risiko dari stroke tersebut. Masih bersama dengan narasumber Dr. Mirna Ika SPN, spesialis syaraf dari Rumah Sakit HVA Tulung Rejo Pare. Info Express. Presiden Prabowo Subianto mengatakan negosiasi tarif 0% untuk sejumlah komoditas dengan Amerika Serikat hingga kini masih terus berlangsung. Negosiasi ini disebut menjadi upaya RI dalam memperluas kerjasama dengan AS, khususnya untuk komoditas tertentu yang menjadi unggulan ekspor Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pembahasan lebih lanjut dengan AS terkait negosiasi tersebut akan dilakukan setelah penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi APEC. Diketahui Indonesia membidik hasil negosiasi dengan Amerika Serikat dapat mengurangi tarif terhadap minyak sawit hingga 0% sebagaimana yang disepakati antara Amerika Serikat dengan Malaysia. Info Express persembahan PT Irfai Group, developer terpercaya untuk Indonesia, menyediakan hunian berkualitas dan berkelas. PT Irfai Group, partner terpercaya mewujudkan hunian idaman Anda. Informasi klik irfaigroup.com.
Rumah Sakit HVA Tulungrejo Pare, Rumah Sakit Umum Tipe C, sudah terakreditasi dengan layanan poliklinik umum, instalasi gawat darurat, instalasi rawat inap kelas 1, 2, dan 3, VIP dan VVIP. Ditunjang fasilitas laboratorium lengkap. Rumah Sakit HVA Tulungrejo Pare, pusat rujukan berkualitas, melayani peserta BPJS Kesehatan dan telah menjadi bagian PT Pertamina Bina Medica IHC. Siap dengan layanan unggulan, yak laser, biometri, tonometri, ESWL, dan lain-lain. Rumah Sakit HVA Tulungrejo Pare, Jalan Ahmad Yani nomor 25, Pare, Kediri. Telepon 0354 391 145. Hotline servis Halo HVA 0822 3030 9494. Rumah Sakit HVA Tulungrejo Pare, pelayanan profesional sepenuh hati. 105,7
Kita masih ada di Publik Interaktif bersama Rumah Sakit HVA Tulungarejo Pare. Teman-teman, terima kasih yang terus setia menyimak ini live di tayangan Andika TV yang ada di Facebook AG243, teman-teman. Masih membahas tentang kenali gejala stroke sebelum terlambat bersama narasumber Dr. Mirna Ika, spesialis syaraf dari Rumah Sakit HVA Tulungarejo Pare. Ada tanda gatekeeper, Santi. Di kawasan Kota Tulungagung, Pak Irwan baru saja melintas di sana ramai yang mendominasi sepeda motor. Hindari dulu jalur menuju Pemkab Tulungagung karena ada bazar yang menyebabkan kemacetan. Cuaca di sana gerah. Mas Niko dari Sambiring Rejo Kediri menuju Blitar sudah sampai di Poluhan Sengat Blitar, lalu lintas dua arah ramai. Email? Ada pertanyaan via live streaming AG243 dari Pak Ahmad Julianto yang menanyakan, triglycerid itu apa ya, Dok? Dari Pak Dikdo di Kediri, apakah penderita stroke di tangan kiri sudah 15 tahun itu bisa sembuh? Baik, kita akan ikuti pembahasannya sesaat lagi, teman-teman. Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir. Teh siapa? Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang. Walah, Tijus. Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus. Seuntung itu, bos. Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso. Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu. Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus. Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini? Kan minum es teh jus, Bang. Tijus. Seger. Satu lagi ya, Bang, es tijusnya. Wah, pantesan si bos untung terus ini. Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus. Dari Winston. Rumah Sakit HVA Tulungarejo Pare, Rumah Sakit Umum Tipe C, sudah terakreditasi dengan layanan poliklinik umum, instalasi gawat darurat, instalasi rawat inap kelas 1, 2, dan 3, VIP dan VVIP. Ditunjang fasilitas laboratorium lengkap. Rumah Sakit HVA Tulungarejo Pare, pusat rujukan berkualitas, melayani peserta BPJS Kesehatan dan telah menjadi bagian PT Pertamina Bina Medica IHC. Siap dengan layanan unggulan, yak laser, biometri, tonometri, ESWL, dan lain-lain. Rumah Sakit HVA Tulungarejo Pare, Jalan Ahmad Yani nomor 25, Pare, Kediri. Telepon 0354 391 145. Hotline service Halo HVA 0822 3030 9494. Rumah Sakit HVA Tulungarejo Pare, pelayanan profesional sepenuh hati. 105,7 Radio Andika. Silakan dokter, bisa ditanggapi ada dua pertanyaan Pak Ahmad Yulianto. Mungkin maksudnya tadi trigliserida ya, sama Pak Dikdo tentang tangan kiri stroke sudah 15 tahun, apakah bisa sembuh? Ya, baik. Yang untuk trigliserid itu komponen dari kolesterol. Jadi komponen kolesterol itu kan ada kolesterol total, HDL, LDL, dan trigliserid. Nah, trigliserid itu sama LDL itu masuk ke kategori kolesterol jahat. Gitu. Tapi untuk stroke, untuk sampai saat ini guideline kita itu di LDL-nya yang kita utamakan. Jadi LDL-nya usahakan harus di bawah 70. Di bawah 70? Ya, normalnya 100 sebenarnya angkanya, tapi karena kasus stroke ini makin banyak, jadi guideline terbaru itu pada pencegahan stroke sekunder yang sudah mengalami, target kita LDL-nya di bawah 70. Gitu. Ya. Kemudian yang kedua pertanyaannya? Yang untuk stroke 15 tahun. Jadi kita punya namanya neuroplastisitas, kemampuan regenerasi sel saraf yang sudah pernah mengalami kerusakan. Neuroplastisitas itu tidak berhenti, tapi kembali sempurnanya, nah itu nanti yang tergantung pada beberapa faktor. Misalnya luasnya sumbatan atau stroke-nya yang pada saat terjadi, kemudian
seberapa cepat penanganan awal yang diberikan. Ada penyakit-penyakit penyerta sebelumnya seperti kasusnya misalnya diabetes itu kolateral. Kolateral itu pembuluh darah yang bisa mensuplai pada kasus ada sumbatan. Nah, pada diabetes, rokok itu kolateralnya kurang bagus. Nah, jadi itu juga akan mempengaruhi perbaikan fungsi pada kasus-kasus stroke. Tapi kalau untuk perbaikannya selalu ada, tergantung seberapa sering kita latihan. Begitu. Nah, untuk literasi masyarakat juga, Dok. Wah, kalau misalnya ada keluarga atau mungkin kita sendiri ya mengalami kondisi yang seperti itu, apa yang harus dilakukan? Langkah-langkah yang bisa kita tempuh seperti apa, Dok? Ya. Karena sesuai sama gejalanya tadi segera ke RS. Nah, stroke itu masuk kasus gawat darurat medik. Jadi segera ya? Segera ke rumah sakit. Kenapa? Karena kita mencegah proses perberatannya. Begitu. Jadi kalau kita terlambat ada istilahnya golden period. Jadi kalau pada kasus stroke sumbatan itu 4,5 sampai 6 jam. 4,5 sampai 6 jam itu golden periodnya. Iya. Jadi kalau kita nggak segera bawa ke rumah sakit, sekitar area yang tersumbat itu kan sudah mati nggak dapat oksigen nih. Tapi yang area sekitarnya sumbatan itu istilahnya setengah mati. Gitu ya. Nah, setengah mati ini kalau kita nggak segera bawa ke rumah sakit, jadi ikut mati, jadi luas areanya yang tersumbat. Nah, itu yang bisa menyebabkan adanya perberatan di gejalanya. Begitu. Jadi begitu ketemu ada gejala klinis stroke, segera ke rumah sakit. Ya, ini penting. Daripada nanti resikonya semakin besar ya, Dok ya? Betul. Oke. Sekarang saya geser ke Mbak Betty ya, yang sudah siap dari tadi. Siap-siap dengan promo atau informasi-informasi menarik tentang layanan kesehatan, terutama berkaitan dengan tema kita hari ini tentang stroke, Mbak. Apa yang bisa dimanfaatkan masyarakat di Rumah Sakit HVA Tulung Rejo Pare? Oke Mas Adnan, sebelumnya tadi kan Dr. Mirna Ika spesialis neurologi sudah hadir bersama kita. Izin untuk spill jadwalnya dulu ya Mas Adnan. Ya. Jadi beliau Dr. Mirna ini praktek di Rumah Sakit Tulung Rejo mulai dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Jadi untuk hari Senin sampai dengan hari Jumat pagi di jam 9 dan untuk di hari Sabtu di jam 7 pagi. Nah, jadi teman-teman semuanya mungkin kalau misalkan ada yang butuh konsultasi nih bisa langsung Senin sampai Sabtu bersama Dr. Mirna Ika spesialis neurologi. Dan juga kalau ngomongin poli nih Mas Adnan ya, saya nggak bosan-bosan ngingetin bahwasanya di poli di Rumah Sakit Tulung Rejo itu ada poli eksekutif. Jadi kalau misalkan nih yang teman-teman menghendaki untuk one stop service yang nggak antri dengan ruang tunggu yang nyaman dan mungkin butuh waktu yang cepat untuk pemeriksaannya, bisa memilih poli eksekutif. Jadi misalkan nih dok mau ke Dokter Mirna tapi ini apa namanya jamnya jam sekian appointmentnya, bisa banget memilih poli eksekutif. Tinggal duduk manis aja ya. Tinggal duduk manis aja. Dan dilayani oleh tim ya. Iya betul, pemeriksaan sudah di satu tempat yang sama, obat, pembayaran dan juga pendaftaran di satu tempat. Gitu. Istimewa pokoknya. Iya. Terus kemudian Mas Adnan untuk selanjutnya mungkin yang kemarin sudah pernah dibahas ya, ada beberapa promo spesial. Yang pertama kita ada stem cell secretum. Ya, stem cell secretum itu sudah hadir di Rumah Sakit Tulung Rejo, pelayanan baru mulai dari tanggal 1 September kemarin. Jadi untuk di area Kediri, alhamdulillah masih Rumah Sakit Tulung Rejo aja nih Mas yang ada ya. Masih pertama ada di HVA ya. Betul. Iya. Stem cell secretum, jadi untuk yang membutuhkan terapi regenerasi sel bisa memanfaatkan salah satu terapi stem cell secretum. Nah yang kedua kita juga ada klinik fertilitas yang sudah bekerja sama dengan Morula IVF Surabaya. Di sini kita juga lagi ada promo spesialnya, yaitu mulai dari paket lengkapnya di 1.350.000 itu sudah dapat konsultasi dokter, sudah dapat cek analisa sperma dan juga cek HSG. Mau diambil paketan boleh, per item juga boleh. Oh boleh. Boleh, kita misalkan mau per item aja Mbak juga boleh. Nah kalau yang satu lagi nih promo yang aku mau sampaikan, promo yang biasa ditunggu-tunggu dan disukai orang adalah scaling gigi. Wow. Nah kita lagi ada scaling gigi di Rp185.000 sudah bisa bersihkan karang gigi atas dan juga bawah. Gitu, bisa dimanfaatkan semua promo yang saya sebutkan tadi berakhir sampai tanggal 31 Desember 2025. Nah untuk misalkan informasi lebih lanjut dan juga flyer-flyernya bisa dilihat di mana sih? Bisa dilihat di follow di akunnya IG di ihc.rumahsakit.tulungrejo ataupun juga di akun TikTok kami di ihc.rumahsakit.tulungrejo. Ya.
pastinya akan direspon secara cepat ya Mbak ya. Siap, insya Allah. Ya. Mbak Betty, terima kasih informasinya, sharing-sharingnya juga, pasti juga Dokter Mirna. Ilmunya keren deh, supaya kita lebih hati-hati, lebih aware juga ya, Dok. Ya, yang penting kita harapannya tetap sehat, tapi kalau misalnya ada kondisi-kondisi yang darurat, segera tadi penanganannya penting ya, Dok. Ya. Terima kasih dokter, sampai jumpa di lain kesempatan. Baik. Oke, itu tadi teman-teman perbincangan saya bersama dengan tim dari Rumah Sakit HVA Tulungarejo Pare, membahas tentang tema kenali gejala stroke sebelum terlambat bersama narasumber Dr. Mirna Ika, spesialis neurologi atau spesialis saraf dari Rumah Sakit HVA Tulungarejo Pare, dan juga Mbak Betty Susanti, staf pemasaran yang sudah memberikan informasi terkait dengan layanan kesehatan di Rumah Sakit HVA Tulungarejo Pare. Sampai jumpa. Baru saja Anda ikuti Publik Interaktif Radio Andika. Publik Interaktif dipersembahkan oleh Rumah Sakit HVA Tulungarejo Pare, Rumah Sakit Umum Tipe C, sudah terakreditasi dengan layanan poliklinik umum, instalasi gawat darurat, instalasi rawat inap kelas 1, 2, dan 3, VIP dan VVIP, ditunjang fasilitas laboratorium lengkap. Rumah Sakit HVA Tulungarejo Pare, pusat rujukan berkualitas, melayani peserta BPJS Kesehatan dan telah menjadi bagian PT Pertamina Bina Medica IHC. Siap dengan layanan unggulan, yak laser, biometri, tonometri, ESWL, dan lain-lain. Rumah Sakit HVA Tulungarejo Pare, Jalan Ahmad Yani nomor 25, Pare, Kediri. Telepon 0354 391 145. Hotline service Halo HVA 0822 3030 9494. Rumah Sakit HVA Tulungarejo Pare, pelayanan profesional sepenuh hati.